Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, untuk ini tuh saya mau share perihal sebuah televisi ataupun unit elektronik, terutama televisi itu dengan kerusakan, entah itu televisi apapun itu, dan mungkin ada unit-unit lain. Contoh ya, yang jelas di sini sebagai garis besar adalah televisi yang dimana itu biasa menggunakan IC audio berbagai macam seri. Dan ini IC audio apa IC vertikal, lupa ya. Yang jelas ini buat contoh saja dulu ya, karena ada satu IC vertikal, lupa yang mana. Itu jenisnya banyak banget, ada dari ini LA4266, 7630, 7056, ya itu banyak banget. Terus AM7135. Oke, di sini sebagai garis besar, dalam artian agar lebih mempermudah kita. Jadi ketika kita melakukan servis panggilan ataupun yang lainnya, itu kita bisa gunakan cara ataupun alternatif seperti ini. Karena ini ya udah terjadi di saya dan saya coba eksekusi, ternyata itu IC yang semula yang video saya kemarin itu rusak di sana bagian konde. Ini masih nyala ya guys, nah, nyala ya, hijau. Itu rusak bagian konde atau yoke, deflection yoke ya. Itu setelah gambar muncul udah oke, ternyata ada masalah lain yang saya nggak ketahui ya di sini. Ternyata untuk audionya dia juga diam alias nggak keluar suara. Saya coba cari-cari di berangkas saya, berangkas spare part itu tidak ketemu untuk seri IC ini berapanya. Kelihatannya. Kita coba usah tulis. Agak sedikit susah. Oke, 7 AN 17823A. Itu saya cari-cari di berangkas saya nggak ada. Jadi di sini saya mau order saja atau mau gimana, kita coba cari-cari, coba cari yang lain. Siapa tuh ada yang masih istilahnya bisa modif-modif dikit, dan akhirnya ketemu itu dari seri nih TDA 7056, namun kakinya berbeda ya untuk penempatan pin out. Oke, untuk ini jadi intinya kalau ada kerusakan itu terutama bagian audio, itu saya kemungkinan besar ambil ini IC TDA 7056 itu untuk perangkat audio seperti ini ya. Namun emang ada beberapa, mungkin ada seri-seri televisi yang volumenya itu ada di pin berapa itu khusus untuk volumenya pakai jalur tegangan, bukan lewat langsung input ya, kebanyakan seperti itu untuk jenis televisi. Namun nggak masalah, karena di era sekarang atau zaman sekarang itu televisi tabung kebanyakan menggunakan set-top box ataupun Android TV ataupun yang lainnya ya. Yang jelas ini fungsi dari TV tabung itu dia sebagai penampil gambar dan mengeluarkan suara
atau melakukan amplitudo suara atau pengerasan suara dari set-top box ataupun yang lainnya ya. Dan di sini saya pakainya ini udah cocok banget. Ya udah cocok, sementara pakai ini udah cocok banget ya menurut saya. Itu untuk inputnya dia nggak terlalu sensitif, nggak terlalu over juga. Untuk outputnya juga dia pas untuk televisi, karena ini IC saya juga ambil dari X televisi atau bekas dari televisi, itu benar-benar pas ataupun klop. Dari tegangan juga dia klop, dari 12 volt sampai 18 volt itu dia masih sanggup. Jadi udah enak. Untuk input juga nggak terlalu over, nggak terlalu minta input yang gede-gede, udah pas banget ya. Untuk modifikasi silakan Anda share saja, search ya ataupun cari di Google. Itu untuk seri TDA 7056 ataupun TDA 7056A. Ya, mungkin ini silakan Anda cari saja di Google. Pemasangannya sangatlah mudah, di mana dia hanya terkoneksi ke tegangan utama 12 volt, yang kedua ke ground, 3 ke input, 4 ke speaker, dan nggak ada yang lain. Untuk rangkaiannya itu Anda tinggal ngikutin saja jalur di PCB aslinya saja, nggak perlu dimodif ataupun perlu istilahnya rubah-rubah nilai kapasitor, nilai resistor, nggak perlu, karena ini fix, tinggal pasang saja. Mungkin pemasangan kaki Anda harus setting sendiri ya, itu karena nggak setiap TV itu sama IC-nya, nggak mungkin sama juga untuk urutan pin input ataupun tegangan ataupun ground ataupun ke speaker ya. Jadi untuk ini solusi terbaik ya. Mungkin perlu di stok ya untuk Anda. Ini untuk IC. Ini solusi terbaik agar kita bisa cepat selesai mengerjakan sebuah unit dengan kerusakan tidak ada suara. Ya, untuk ini solusi terbaik untuk mengatasi televisi tabung yang rusak IC audionya namun nggak ada stok. Anda cukup stok ini saja, cukup lumayan banyak, nggak masalah. Itu bisa dipakai di semua jenis TV. Rasa untuk beban ya udah wajar di 8 sampai 16 ohm. Kalau mungkin ada yang 4 ohm, tergantung televisinya juga ya. Kalau memang 2 speaker 8 ohm di seri saja agar menjadi 16 ohm ya. Kalau speakernya 16 ohm tinggal di paralel saja jadi 8 ohm. Oke, begitu dari informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Untuk yang lainnya silakan subscribe channel saya. Bila belum subscribe, silakan ikuti terus channel saya. Ya, nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info dari saya. Tentunya informasi yang menarik, sederhana, dan bisa dibilang info dari saya itu insya Allah multifungsi ya, dimana info ini itu bisa Anda serap dengan mudah. Itu versi saya, namun tergantung ya, sebab kembali lagi ke diri masing-masing. Itu setidaknya saya memberikan hal yang termudah yang bisa Anda praktekkan sendiri. Ya, siapa tahu kalau emang Anda serius mendalami sebuah elektronik dan Anda harus sanggup, dalam artian bisa memperbaiki kualitas, insya Allah juga menjadi ladang rezeki Anda sendiri ya, bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya ya minta didoakan saja, semoga selalu dilancarkan dalam rezekinya, amin. Dan cukup sekian, semoga bermanfaat. Ditunggu video saya yang selanjutnya.
tentunya dengan informasi yang bagus dan cukup mudah difahami ya. Oke, untuk ini silakan Anda search saja atau cari di Google sendiri. TDA 7056, kalau emang harganya murah, beli saja yang banyak. Ini udah enak banget, multifungsi, bisa dipakai untuk bikin speaker aktif mini ataupun mini ampli. Heatsinknya nggak perlu ribet-ribet, harus model apa, asal heatsink ya. Contoh seperti ini, mungkin Anda harus melubangin sedikit di bagian ujung. Nah, seperti ini pemasangannya. Karena IC ini modelnya tempel seperti ini. Atau kalau yang versi apa istilahnya tempel seperti ini yang full, itu saya belum ada ya, karena itu masih di dominan dengan IC yang model pendek bukan panjang ya, dominasi oleh IC pendek. Itu biasanya yang 7 kaki atau 5 kaki ya, itu biasanya seperti itu. Untuk audio yang model itu IC-nya pendek, namun bagi saya untuk seri ini cukup mudah. Dan bila untuk speaker aktif juga kayaknya lumayan lah buat kamaran, siapa tahu bisa ini ya. Nanti kita akan bikin konten untuk ini ya, bikin mini amplifier dengan mudah. Namun sebelum saya bikin konten ini, silakan Anda cari saja di maaf ya, ini ya, Anda beli saja dulu sebelum saya upload video yang buat audio. Takutnya setelah, ya enggak, kalau emang setelah saya upload itu masih di bawah 100 orang yang menonton, itu Anda masih kemungkinan besar masih bisa mendapatkan dengan harga murah ya. Kalau udah mulai yang nonton di atas 100 orang, itu biasanya udah mulai laku cukup keras, otomatis harganya bisa naik ya. Nih, siap-siap ya untuk yang penasaran bikin amplifier seperti ini. Seperti apa sih seribetnya atau lebih mudahnya seperti apa? Ada banyak versi IC yang pemasangannya tinggal PNP atau plug and play ya, dimana kita tinggal solder langsung saja ke tegangan sama ke speaker ya, nggak perlu tambahan yang lainnya, mungkin penambahan pada potensio saja. Oke. Begini, semoga bermanfaat. Ingat, jangan sampai terlewat ya informasi dari saya ini. Insya Allah kalau ada waktu nanti kita rekam, kita bikin mini amplifier dari IC ini. Kurasa sangat mudah banget menurut saya, sangatlah mudah. Dan IC ini kayaknya sih belum naik banget ya, masih lumayan harganya, masih cukup murah. Dan kurasa di online shop banyak banget sabutan, harganya sangat murah meriah. Nanti saya juga mau check out untuk cadangan atau stok di kantong saya. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.